Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun bapak, ibu, saudara berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala izin dan karunia-Nya. Malam hari ini kita dapat bersilaturahim via online. Mudah-mudahan pertemuan kita via online ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan pengantar akidah, khususnya tentang pengertian agama atau ad-din dan pengertian agama Islam atau ad-dinul islami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, saya muliakan. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali kita temukan kata din. Dalam literatur yang saya kutip ini dikatakan begini, jumlah kata ad-din disebutkan sebanyak 92 kali dalam Al-Quran. 92 kali itu terdapat dalam 82 ayat. Di samping kata ad-din dalam Al-Quran ada kata al-milah yang sering dianggap sama pengertiannya. Dan kata al-milah itu ada 10 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kata ad-din biasanya dipadankan dengan bahasa kita, agama. Ad-din, bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu biasa dialih bahasakan dengan agama. Kalau agama itu sendiri, kata agama, bukan ad-din, agama, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Secara etimologi, asal-usulnya dari a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu supaya tidak kacau, supaya tertib, supaya teratur. Di dalam Al-Quran, istilah yang sering disebut agama itu adalah ad-din. Tapi kata ad-din dalam Al-Quran itu sendiri artinya bermacam-macam. Ini saya kutip juga dalam suatu literatur. Dalam istilah syar'i, makna kata ad-din dalam Al-Quran bisa berarti al-hisab, pembangkitan, al-ba's, pembalasan, al-jaza, ketetapan, al-qadha, ganjaran, as-sawab, siksaan, al-iqab. Ada yang berarti ibadah, doa, tauhid, ketaatan, agama, dan hukum. Tapi
terjemahan dalam bahasa kita umumnya adalah agama. Itu yang umum. Dan sepanjang yang saya pahami, sebagian besar kata ad-din dalam Al-Quran itu juga diterjemahkan dengan agama. Walaupun seperti tadi saya katakan, memperhatikan konteks ayat itu. Nah, sebagai contoh, kata kalimat ayat, maliki yaumiddin. Kalau kita baca terjemahnya dalam Al-Quran dan terjemahnya dari Kementerian Agama, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Ya, ad-din itu diterjemahkan dengan hari pembalasan. Kalau kita lihat surah Al-Kafirun ayat 6, ini. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Jadi terjemahnya agama. Dan tentu banyak sekali ayat yang lain. Ada dinul qayyimah. Biasa diterjemahkan dengan agama yang lurus. Muhlisina lahuddin. Ikhlas dalam menjalankan agama. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama si Allah itu adalah Islam. Jadi sebagian besar yang saya pahami, ad-din diterjemahkan dengan bahasa kita agama. Yang artinya tadi, supaya tertib, teratur, tidak terjadi kacau balau. Nah, oke, contohnya sudah saya kutip. Nah, sekarang pengertian agama Islam, ad-dinul Islam. Saya merujuk pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sana ada pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum, ini saya kutip, dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah disebutkan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya. Yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Ini pengertian agama Islam dalam pengertian yang umum. Ditambahkan dalam catatan ini sebagai hidayah dan rahmat Allah. Jadi agama samawi tentunya yang maksud pengertian agama Islam umum ini. Sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan material dan ukhrawi. Sini ada ayat yang saya kutip, surah An-Nisa ayat 163. Silakan teman-teman yang di rumah bisa membaca Al-Qur'annya, membuka Al-Qur'annya, surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura.
Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Kami di sini tentu kami Allah. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini dalil yang menyatakan bahwa agama Islam dalam pengertian yang umum itu adalah agama yang diwahyukan Allah sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip lagi ayat yang lain. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wasobbihi nuhaw walladzina auhayna ilaika wa ma sonaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kaburu alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi mayasya wa yahdi ilaihi mayunib. Dia Allah telah mensyariatkan kamu Nabi Muhammad SAW, tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, ya, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah tentangnya. Tegakkan agama, jangan kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Ini menunjukkan betapa maha kuasanya Allah itu. Jadi yang namanya hidayah itu memang monopoli Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun manusia di bawah kolong langit ini yang mendapat hidayah untuk memasang hidayah dalam hati manusia. Ini salah satu ayatnya ya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat 56, di sana lebih tegas lagi, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu juga tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayasya wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah maksudnya, kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapat petunjuk itu. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 56. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa sekali lagi dalam pengertian yang umum agama Islam itu agama
sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pengertian khusus, agama Islam yakni agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian khusus. Agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam As-Sunnah yang sahih. Berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ini saya kutip dari Himpunan Putusan Tarjih. Ini pengertian Adinul Islami secara khusus. Jadi saya ulangi, agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam As-Sunnah, yang sahih, yang makbulah. Nah, agama itu isinya 3, perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk. Bapak, Ibu, Saudara yang saya muliakan, kalau kita ingin mendapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, mari kita berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, agar bahagia hidup kita di dunia dan akhirat. Ada beberapa ayat yang menjadi dalil pengertian agama Islam dalam pengertian khusus. Nah, misalnya surah At-Taubah ayat 33 yang redaksinya 100% sama dengan surah ke-61 As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah alladzi yang arsala mengutus rasulahu rasulnya. Nah, ini maksudnya rasulnya ini Nabi Muhammad SAW. Bil huda, dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkannya, untuk diunggulkannya atas segala agama, atas semua agama. Walaupun orang-orang musyrik tidak suka, tidak menyukai. Walau karihal musyrikun. Ada ayat yang mirip dengan ini yang menunjukkan makna agama Islam secara khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tertuang juga dalam surah 48 Al-Fat ayat 28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Nah, ini ujungnya yang berbeda dengan ayat tadi. Wa kafa billahi syahida. Wa dia Allah alladzi yang arsala mengutus rasulahu rasulnya, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bil huda, dengan bawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Ini Rasulullah itu diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkannya, diunggulkannya terhadap semua agama. Jadi menurut ayat ini tidak ada agama yang lebih unggul daripada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Karena Allah yang menjadi saksi sendiri. Allah itu tidak punya sifat salah dan keliru. Kalau Allah menjadi saksi terhadap kebenaran petunjuk dan agama ini, tentu itu bersifat mutlak adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, ini pengertian agama Islam secara khusus. Nah, petunjuk dan agama yang benar itu, agar kita memperoleh kebaikan hidup di dunia dan akhirat, maka tadi sudah saya katakan, perintah-perintahnya kita laksanakan sekuat-kuatnya. Larangan-larangannya kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan petunjuknya kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, saya ingin menambahkan terkait dengan ayat ini dan 2 ayat sebelumnya yang menunjukkan agama Islam secara khusus itu. Saya kaitkan dengan tulisan Haji Endang Saifuddin Ansori, MA, dalam bukunya Wawasan Islam. Ini harus menjadi komitmen kita yang kuat terhadap agama Islam ini, dalam pengertian khusus ini. Apa komitmen yang mesti kita usahakan dan wujudkan? Saya ingin menirukan, mengutip apa yang ditulis dalam buku Wawasan Islam oleh Haji Endang Saifuddin Ansori MA itu. Juga ada dalam buku Pokok-Pokok Ajaran Islam yang ditulis oleh Dr. Miftah Farid. Di sana dalam kedua buku itu dikatakan, ya, agama Islam yang seperti diajarkan Rasulullah itu harus kita yakini kebenaran dan kesempurnaannya, kita pahami sebaik-baiknya, kita amalkan dengan setulus-tulusnya dan sekuat-kuatnya, kita dakwahkan, kita sebarluaskan sesuai dengan kapasitas kita, dan jangan lupa untuk menghadirkan sikap sabar dalam berislam. Itu pandangan Haji Endang Saifuddin Ansori MA dalam bukunya Wawasan Islam. Bukunya cukup tebal. Ya, bukunya cukup tebal. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada diri saya dan kepada para penonton, para pemirsa, mari kita berkomitmen sungguh-sungguh terhadap agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saya ulangi, karena ini penting. Kita terhadap agama Islam ini mesti nomor 1 meyakini kebenaran dan kesempurnaannya. Tidak boleh ragu-ragu sedikit pun juga. Ya. Tidak boleh ragu-ragu sedikit pun juga terhadap kebenarannya dan kesempurnaannya. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu. Misalnya, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Surah Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu.
Nah, agama Islam itu kan dari Allah. Diwahyukan pada Nabi Muhammad. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 60, Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Jadi kita semua Bapak Ibu Saudara tidak boleh ragu-ragu sedikit pun terhadap kebenaran ad-dinul Islami ini. Tidak boleh ragu-ragu sedikit pun juga akan kebenarannya. Begitu pula kesempurnaannya. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Jadi sudah sempurna. Allah sudah membuat pernyataan bahwa ad-dinul Islami itu sudah sempurna. Jadi jangan sampai ada perasaan kurang. Yang kurang itu kemantapan iman kita. Yang kurang itu pemahaman kita. Yang kurang itu pengamalan kita. Yang kurang itu dakwah kita. Yang kurang itu kesabaran kita dalam berislam. Tapi ad-dinul Islami itu benar adanya dan sempurna adanya. Yang kedua, ad-dinul Islami itu diapakan? Mesti dipahami. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun saudara berada, tolonglah sesibuk apapun disempatkan untuk mempelajari Islam. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, ad-dinul Islami harus kita pahami dengan baik dan benar. Harus kita pahami dengan baik dan benar. Ya. Banyak ayat dan hadis yang menyuruh kita belajar itu. Ya. Saya dalam berbagai kesempatan sudah beberapa kali menyampaikan itu. Ya. Dan Rasulullah juga mempersyaratkan kalau kita ingin mendapat kebaikan dari Allah, itu syaratnya kan harus paham agama kan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rawahu Al-Bukhari. Siapa dikehendaki Allah menjadi baik atau mendapat kebaikan harus paham agama. Harus paham agama. Jadi untuk paham agama bagaimana? Kita semua mesti belajar. Ngaji. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita ngaji, insya Allah ilmu kita akan semakin luas dan dalam. Mestinya idealnya orang Islam yang meyakini kebenaran dan kesempurnaan ad-dinul Islami itu memang harus memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Itulah namanya yang belajar itu tidak boleh berhenti. Saya juga sering mengutip Rasulullah itu sangat mendorong, memotivasi kita supaya mempelajari ad-dinul Islami ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, ad-dinul Islami, Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Ini rasanya motivasi yang besar dan kuat dari Rasulullah agar kita itu suka menghadiri majelis-majelis pengajian, majelis-majelis ilmu. Karena Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga.
Ya. Kemudian adinul islami itu mesti kita amalkan. Bapak, Ibu, Saudara. Kita amalkan sekuat-kuatnya. Kalau dalam Al-Quran itu mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan maksimal kita masing-masing. Karena memang kita semua memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tapi jangan menjadi muslim minimalis. Jangan menjadi penganut adinul islami yang minimalis. Harus yang maksimalis. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 8 itu juga ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di situ kita disuruh berislam secara kafah. Kafah itu artinya kan sesempurna mungkin ya. Sesempurna mungkin, setotal mungkin. Ya, setotal mungkin. Nah, itu jadi kemudian adinul islami Bapak Ibu harus kita dakwahkan. Harus kita sebarluaskan, harus kita majukan. Sesuai juga dengan kapasitas kita masing-masing. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Harus kita dakwahkan, harus kita sebarluaskan. Baik melalui digital seperti sekarang ini, maupun melalui cara-cara yang konvensional jika sudah memungkinkan. Tapi bisa lewat tulisan dan lain-lainnya. Baru yang kelima, adinul islami itu mesti kita bersabar dalam menjalankannya. Itu beberapa ayat yang menunjukkan agama yang dibawa Rasulullah itu agama Islam dalam pengertian yang khusus, yang lebih sempurna dari agama-agama yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Kemudian saya ingin mengutip juga, masih ada waktunya Mas, berapa menit? 2 menit lagi. Nah, ini ayat surah Al-Anbiya ayat 107 ini juga sering dikutip. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami yang mengutus kamu Muhammad, Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi kerasulan Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh alam. Yang berbeda dengan para nabi rasul sebelumnya, yang Islam secara umum itu berlaku untuk kaumnya. Sedangkan agama Islam secara khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini berlaku untuk semua manusia. Ya, untuk rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam. Dan ini saya mengutip hadis penutup. Ya, hadis akhir riwayat Al-Bukhari ini saya kutip terjemahnya saja, yang menunjukkan juga bahwa Nabi Muhammad itu memang membawa misi keislaman yang khusus itu. Ini surat Nabi Muhammad SAW kepada Heraklius dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius Kaisar Romawi. Kesejahteraan kiranya untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian sesungguhnya saya mengajak Anda memenuhi panggilan Islam. Nah, ini Rasulullah melakukan dakwah. Memenuhi panggilan Islam. Masuklah Islam. Pasti Anda selamat. Dan Allah memberi pahala kepada Anda 2 kali lipat. Tetapi jika Anda enggan, niscaya Anda akan memikul dosa seluruh rakyat. Hai ahli kitab, marilah kita bersatu dalam satu kalimat yang sama antara kita, yaitu supaya kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ini agama tauhid ya, agama Islam itu agama tauhid. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Apabila engkau enggan menuruti ajakan ini,
maka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ini juga hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang diutus oleh Allah untuk menyebarluaskan ajaran Islam seperti yang juga dituangkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran tadi. Waktunya cukup? Karena waktunya cukup, sampai di sini aja dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Masih ada kemungkinan tanya jawab? Habis? Habis. Oh, habis juga. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.